Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindia dengan NIM 1708046024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian teori kontrol optimal pada penularan penyakit campak model SIR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol optimal upaya pengobatan penyakit campak menggunakan model endemi SIR karya Ida Ayu Putu Ari Utari. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penerapan atau pengaplikasian kontrol optimal pada penularan penyakit campak, mari kita ketahui dulu apa sih itu penyakit campak. Jadi campak adalah suatu penyakit akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak golongan paramisovirus. Penyakit ini ditandai dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjungtivis yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit. Model matematika SIR penularan campak. Pada jurnal ini, model matematika penularan penyakit campak yang digunakan adalah model SIR, yang mana terdiri dari 3 variabel, yaitu ada variabel susceptible disimbolkan dengan S, ada variabel infected disimbolkan dengan I, dan variabel recover disimbolkan dengan R. Nah, pada diagram model endemi SIR dapat kita lihat terdapat 3 variabel, ada susceptible, infected, dan recover. Pada bagian susceptible itu terdapat 3 panah, ada 1 panah masuk dan 2 panah keluar, yang mana panah masuk ini akan bernilai positif dan panah keluar akan bernilai negatif. Nah, panah yang masuk itu adalah 1 dikurangi sigma dikali theta, maka ini akan bernilai positif. Kemudian mu itu akan bernilai negatif, dan beta juga akan bernilai negatif. Kemudian pada bagian infected itu dapat dilihat juga terdapat 3 panah, ada 1 panah masuk dan 2 panah keluar. Panah masuk menunjuk bernilai positif dan panah keluar bernilai negatif. Panah yang bernilai positif pada bagian infected itu adalah beta. Beta itu akan bernilai positif. Kemudian sedangkan untuk yang negatif itu adalah mu dan alpha. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga adalah recover. Pada bagian recover itu terdapat 4 panah. 4 panah, 2 panah masuk dan 2 panah keluar. Yang mana panah masuk itu adalah alpha, itu akan bernilai positif. Kemudian ada panah sigma theta itu akan bernilai positif. Kemudian untuk mu itu akan bernilai negatif, dan untuk sigma itu akan bernilai negatif. Nah, keterangannya S itu menunjukkan jumlah individu yang rentan terhadap penyakit campak. Kemudian itu adalah jumlah individu yang terinfeksi penyakit campak. Kemudian R itu adalah jumlah individu yang terinfeksi penyakit campak namun telah sembuh karena pengobatan. Kemudian ada theta itu adalah rate kelahiran rentan atau tingkat kelahiran rentan. Kemudian ada sigma, itu adalah rate vaksin antara individu rentan dengan individu sembuh. Kemudian ada beta, itu adalah rate kontak antara individu rentan dengan individu terinfeksi. Ada alpha, rate pengobatan atau tingkat pengobatan. Ada gamma, itu rate imigrasi atau tingkat populasi yang melakukan imigrasi. Kemudian ada mu, itu ada rate kematian atau tingkat kematian populasi. Nah, berdasarkan dari diagram sebelumnya, maka dapat diperoleh hubungan antara S, I, dan R, yang mana diperoleh sistem persamaan diferensial. Yang pertama ada DSDT, yang mana DSDT itu menunjukkan perubahan banyaknya populasi terhadap populasi susceptible atau populasi rentan terhadap waktu, sehingga DSDT itu sama dengan 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali S dikali I dikurangi mu dikali S. Kemudian ada DIDT, yang mana DIDT itu menunjukkan perubahan banyaknya populasi infected atau perubahan banyaknya populasi yang terinfeksi terhadap waktu. Itu sehingga DIDT itu sama dengan beta dikali S dikali I dikurangi alpha dikali I dikurangi mu dikali I. Kemudian ada DRDT, yang mana DRDT ini itu menunjukkan perubahan banyaknya populasi recover terhadap waktu, atau perubahan banyaknya populasi yang mengalami penyembuhan, yang sembuh terhadap waktu, sehingga DRDT itu sama dengan sigma dikali theta ditambah alpha dikali I dikurangi gamma dikali R dikurangi mu dikali R.
Nah, kemudian juga ketika kita jumlahkan semuanya, maka nilai S ditambah R ditambah I dan ditambah itu akan bernilai 1. Nah, kemudian di sini pada jurnal ini itu akan diaplikasikan teori kontrol optimal pada sistem persamaan diferensial dari model matematika SIR penularan penyakit campak. Pada persamaan sebelumnya atau persamaan ke-1, maka di sini kontrol optimal itu digunakan untuk menekan laju pertambahan jumlah individu yang saat terinfeksi penyakit campak. Nah, yang pertama dilakukan adalah memodifikasi persamaan pertama dengan melibatkan variabel kontrol optimal yang dinyatakan dengan UT. Nah, di sini pada pembahasan ini atau pada bagian ini, maka laju pengobatan treatment dimodifikasi dengan melibatkan variabel kontrol optimal UT, yang mana secara sistematis dapat ditulis DSDT itu sama dengan 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali S dikali I dikurangi mu dikali S. Kemudian DIDT itu sama dengan beta dikali S dikali I dikurangi alfa dikali I dikali 1 dikurangi UT dikurangi mu dikali I. Kemudian yang terakhir ada DR DT itu sama dengan sigma dikali theta ditambah alfa dikali I dikali 1 dikurangi UT dikurangi gamma dikali R dikurangi mu dikali R. Kemudian pada persamaan 2 itu dapat diketahui terdapat koefisien 1 dikurangi T, yang mana koefisien itu menunjukkan usaha pengontrolan terhadap kemungkinan timbulnya penderita penyakit campak yang baru. Kemudian kontrol UT itu adalah tingkat efisiensi dari pengobatan yang diberikan pada penderita campak yang terinfeksi. Nah, jika UT itu sama dengan 1, maka pengobatan yang diberikan itu efektif. Sebaliknya, jika UT itu sama dengan 0, maka pengobatan yang diberikan sama sekali tidak efektif. Maka akan dicari bentuk UT yang optimal di mana U aksen T itu kurang lebih dari sama dengan 0 dan U aksen T itu kurang dari sama dengan 1. Kemudian, pada teori kontrol optimal pada model penyakit matematika SIR itu bertujuan untuk meminimumkan jumlah individu yang terinfeksi campak dan jumlah pengobatan yang diberikan selama terinfeksi penyakit campak, sehingga akan diperoleh dengan fungsi tujuan itu JU sama dengan integral 0 sampai T IT ditambah setengah dikali C dikali U kuadrat DT. Nah, dengan kendala pada sistem persamaan 2. Nah, kemudian pada bagian persamaan sebelumnya itu koefisien C itu lebih dari sama dengan 0. Dengan adalah tuh koefisien bobot untuk meminimumkan jumlah individu yang terinfeksi dari pengobatan yang dilakukan. Nah, kemudian juga nilai C itu merupakan nilai penyeimbang dari kontrol yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu dapat ditentukan nilai U aksen, sehingga itu dapat berlaku JU aksen itu sama dengan minimum, dimana JU itu dimana U itu elemen dari U besar, U kecil elemen dari U besar. Nah, dengan U besar itu sama dengan UT, dimana UT itu lebih dari sama dengan 0 dan UT kurang dari sama dengan 1 untuk setiap T anggota dari rentang antara 0 sampai T besar. Selanjutnya, untuk memperoleh kontrol optimal maka dibentuk fungsi Hamilton, yang mana H itu sama dengan H dalam kurung S, I, R, U, UT, lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Itu H berarti H sama dengan IT ditambah setengah dikali C dikali U kuadrat T ditambah lambda 1
T dikali 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali ST dikali IT dikurangi mu dikali ST. Kemudian ditambah lambda 2 T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi alfa dikali IT dikali 1 dikurangi UT dikurangi mu dikali IT. Kemudian ditambah lambda 3T dikali sigma dikali theta ditambah alfa dikali IT dikali 1 dikurangi UT dikurangi gamma dikali RT dikurangi mu dikali RT. Nah, setelah fungsi Hamilton diperoleh, maka menurut prinsip Pontryagin, fungsi Hamilton mencapai solusi optimal jika persamaan state dan costate serta kondisi stasioner terpenuhi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Irmayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan state. Persamaan state diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton H terhadap masing-masing lambda, sehingga diperoleh 2H 2 lambda 1 sama dengan 1 min sigma kali theta min beta ST IT min mu ST. Kemudian 2H 2 lambda 2 sama dengan beta ST IT min alfa IT plus alfa IT UT min mu IT. Kemudian 2H 2 lambda 3 sama dengan sigma theta plus alfa IT min alfa IT UT min gamma RT min mu RT. Selanjutnya persamaan costate diperoleh dengan menurunkan masing-masing fungsi Hamilton terhadap variabel state, sehingga min 2H 2S sama dengan min lambda 1T min beta IT min mu plus lambda 2T beta IT. Kemudian min 2H 2I sama dengan min 1 plus lambda 1T min beta ST plus lambda 2T beta ST min alfa plus alfa UT min mu plus lambda 3T dikalikan dengan alfa min alfa UT. Selanjutnya min 2H 2R sama dengan min lambda 3 dikalikan min gamma min mu dengan syarat batas lambda 1T sama dengan lambda 2T sama dengan lambda 3T sama dengan 0. Adapun kondisi stasioner diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton H terhadap variabel kontrol UT, yaitu 2H per 2U sama dengan 0. Kemudian CUT plus lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT sama dengan 0. U bar T sama dengan lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C. Karena 0 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 1, diperoleh U star sama dengan 0 jika U bar kurang dari sama dengan 0. Kemudian bernilai U bar ketika 0 kurang dari U bar kurang dari 1. Kemudian bernilai 1 jika U bar lebih dari sama dengan 0. Jadi diperoleh bentuk kontrol optimal U star untuk mengoptimalkan fungsi tujuan, yaitu U star sama dengan minimal dari 1, max U sampai dengan U bar, atau U star sama dengan minimal dari 1, kemudian maksimal dari 0, lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C. Kemudian persamaan state optimal, yaitu dengan mensubstitusikan bentuk kontrol optimal ke persamaan state. Diperoleh 2H 2 lambda 1 sama dengan 1 min sigma kali theta min beta ST IT min mu ST. Kemudian 2H 2 lambda 2 sama dengan beta ST IT min alfa IT plus alfa IT dikalikan minimal dari 1, maksimal dari 0, lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C dikurangi mu IT. Selanjutnya 2H 2 lambda 3 sama dengan sigma theta plus alfa IT min alfa IT kali minimal dari 1, maksimal dari 0, lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C dikurangi
gamma RT min mu RT. Kemudian persamaan kostet optimal diperoleh dengan cara mensubstitusikan bentuk kontrol optimal ke persamaan kostet. Nah, diperoleh min do H do S sama dengan min lambda 1T kali min beta IT min mu plus lambda 2T dikalikan beta IT. Kemudian min do H do I sama dengan min 1 plus lambda 1T dikalikan min beta ST plus lambda 2T dikalikan beta ST min alfa min plus alfa dari minimal 1, maksimal dari 0 lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C dikurangi mu. Kemudian plus lambda 3T dikalikan alfa min alfa dari minimal 1, maksimal dari 0, lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C. Selanjutnya min do H do R sama dengan min lambda 3 dikalikan min gamma min mu. Pada pembahasan ini telah diaplikasikan teori kontrol optimal pada model endemisir penyakit campak untuk menentukan bentuk kontrol yang optimal yang dapat menekan laju pertambahan jumlah individu yang terinfeksi. Nah, bentuk kontrol optimal yang diperoleh yaitu ustar sama dengan minimal dari 1, maksimal dari 0, ubar, atau ustar sama dengan minimal dari 1, maksimal dari 0, lambda 2 alfa IT min lambda 3 alfa IT per C. Nah, dari bentuk persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol optimal yang diperoleh bergantung pada beberapa parameter, yaitu parameter rata-rata pengobatan penyakit campak, jumlah individu yang terinfeksi penyakit campak, serta nilai bobot. Jika jumlah individu yang terinfeksi campak cukup besar, maka diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengoptimalkan usaha pengobatan penyakit campak yang dilakukan. Sekian dari kami, jika ada masukan bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.